Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih sempat hadir di malam yang ke-17. Berarti kita telah lewati 16 hari, 16 puasa. Mudah-mudahan semua ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa kita dengar bahwa di malam 17 itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi saya tadi jadikan mukaddimah itu awal daripada surah Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah sudah menginformasikan kepada kita, bahkan mengabadikan firman-Nya di dalam Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran itu adalah petunjuk, buku pedoman hidup buat orang-orang yang bertakwa. Biasa orang bilang way of life, jalan hidup. Sebelum saya lanjut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan ilustrasi, Pak. Rata-rata kita ini punya barang elektronik atau kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu pasti ada buku petunjuknya. Yang membuat buku petunjuk itu adalah yang memproduksi kendaraan tersebut. Tidak mungkin orang yang lain, ilmu lain. Nah, kalau kita mengoperasionalkan kendaraan itu tidak sesuai dengan buku petunjuk, apa yang terjadi jamaah? Pasti rusak. Samalah dengan manusia. Telah diberikan buku petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita abai dari buku petunjuk itu, maka kita akan rusak dalam kehidupan kita ini. Hilang makna hidup kita ini. The mind of life. Tidak adanya makna kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan peringatan kepada kita di surat Thaha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang tidak mau diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kehidupan mereka akan sempit dan akan dibangkitkan nanti di hari kemudian dalam keadaan buta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar pengaruhnya, Pak.
kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita ini akan sempit, Pak. Hidup kita tidak akan bermakna walaupun kita bergelimang dengan harta, penuh dengan finansial. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah baca buku Manusia Modern. Dan manusia modern ini mengadakan penelitian di Amerika, di negara-negara maju. Ternyata di negara-negara maju, Pak, memang betul maju tentang industrinya, maju dengan komunikasinya, finansialnya luar biasa, serba wow. Tapi di sana kehilangan makna kehidupan. Muncul penyakit-penyakit keresahan, kegelisahan, penyimpangan sosial, penyimpangan seks, dan segala macam. Bahkan akhirnya mereka bunuh diri, Pak. Di Amerika itu ada jembatan namanya Golden Gate. Kurang lebih panjangnya hampir 3 km, Pak. Itu sudah ribuan orang bunuh diri di sana. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO mendata rata-rata 800.000 manusia bunuh diri dalam setiap tahun, Pak. Coba bayangkan, 800.000. Saya sedikit mengolah data yang 800.000 itu. Saya bagi dari 360 untuk mendapatkan berapa rata-rata orang bunuh diri dalam setiap hari. Dari 800.000 saya bagi 360 untuk mendapatkan berapa per hari orang bunuh diri. Ternyata 2.000-an, Pak. Hanya tidak dirilis dunia. Itu di Amerika, Pak. Dan rata-rata di negara-negara maju. Di Jepang bahkan ada panitia bunuh diri. Saking sibuknya orang bunuh diri, dibentuk panitia bunuh diri. Jadi kalau Anda mau bunuh diri, tunggu dulu, nanti dijadwal harinya kapan bunuh diri. Coba bayangkan, Pak. Itu di Jepang, negara-negara jujur, Pak, negara-negara maju. Tapi tingkat keresahan dan kegelisahan hidupnya sungguh luar biasa. Karena apa? Jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini di bulan Ramadan, kaum muslimin, untuk meraih la'allakum tattaqun, kita harus bersungguh-sungguh, Pak, menelaah Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekadar bacaan, tapi Al-Quran harus dimengerti, dipahami, ditadaburi, diamalkan, supaya bisa bermanfaat. Beberapa malam yang lalu saya di SMF Tower, saya dapat jadwal juga diberikan menuju Ahlul Quran. Saya bilang kalau Ahlul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga menjadi keluarga kebutuhan dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang jadi tanda tanya buat kita, Pak. Kita ini sudah berada di malam 17. Sudah berapa juz kita kaji Al-Quran? Sudah berapa kali kita tamat Al-Quran? Sudahkah kita paham Al-Quran? Buku petunjuk kalau kita tidak paham, Pak, tidak berarti. Sehingga keresahan, kegelisahan itu muncul dalam kehidupan kita, tidak punya arti dan makna dalam kehidupan kita, rusak kehidupan kita. Jadi kembali pada Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Al-Quran ditulis di atas kertas, kertas itu menjadi mulia. Manusia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga manusia menjadi mulia.
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat sesuai dengan kapasitas derajat keilmuannya, keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi, Pak. Apa tujuan kita berpuasa? Untuk meraih la'allakum tattaqun. Saya lihat sab sudah ada 6 sab, saya lihat kosong di belakang. Pada malam pertama saya sempat juga di sini tarwih. Meluber, Pak, jamaah sampai di luar teras. Kemana semua? Yang 6 sab itu dengan ditambah dengan plus di teras. Sudah tereliminasi kah? Sudah gugurkah? Jadikan bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kita mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 trofi yang kita mau perebutkan. Medali emas, perunggu, perak. Kita ini bagaikan olimpiade, Pak. Perhelatan dunia. Karena orang berpuasa ini bukan hanya di Berau saja. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, Pak. Jadi kayak olimpiade ini kita. Jangan kita keluar dari bulan Ramadan tidak membawa apa-apa. Itu harapan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus di bulan Ramadan. Kembali kita mengkaji Al-Quran. Bagaimana kita tadabburi Al-Quran, bagaimana kita membacanya dengan baik, sehingga connect di pikiran kita, connect di hati kita, bersinergi apa yang kita ucapkan dengan pikiran kita, dengan hati kita, menjadi kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita lihat di surah Al-A'raf 179. Walaqad zarrakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Walaqad zarrakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan jin dan manusia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam karena dia mempunyai hati tapi tidak mampu memahami Al-Quran. Mari kita pergunakan potensi hati kita ini, Pak, untuk memahami Al-Quran. Punya mata tapi tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berpikir dari hasil penglihatannya bagaimana Allah menciptakan kita ini, bagaimana Allah menciptakan di sekeliling kita ini, sehingga mentadabburi penglihatannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada telinganya tapi tidak mampu mendengarkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mensejajarkan kita sama dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Mari kita mempergunakan 3 potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengukur diri kita, Pak. Apa yang menjadi peningkatan, apa yang menjadi penyebab daripada lebih dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang menjadi pencerahan di malam
yang ke-17 ini, kita jangan lupa Pak, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dibatasi dengan waktu, dan insya Allah kita akan fokus lagi untuk salat tarawih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah dan hilaf, itu kembali kepada pribadi kami sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.